Perkenalkan, nama saya Jeffrey Osonognome dengan NIM 19190124. Bab pertama, karakteristik akuntansi keuangan daerah. A. Karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan bagian dari sektor non-bisnis. Ada 3 hal organisasi menurut Jones. Yang pertama, profil. Yang kedua, tipe A. Yang ketiga, tipe B. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan. Karakteristik penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. B. Hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perkembangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis aktual di pemerintah daerah. C. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ada 4 hal dalam proses pengelolaan keuangan daerah dibagi. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. D. Akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dan identitas Pemda dalam rangka pengembalian keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal
E. Pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan terhadap beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat atau DPRD. Yang ketiga, lembaga pemeriksa. Yang keempat, analisis dan peneliti. Yang kelima, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. Yang keenam, pemerintah pusat. Yang ketujuh, pemerintah daerah lainnya. F. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas 7 bagian. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut dengan laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional atau disebut dengan LO. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas atau biasa disebut dengan LPE. Yang keenam, laporan arus kas atau biasa disebut dengan LAK. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK. G. Basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis aktual. Basis aktual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Ya, terima kasih.